9 November 2020. Lexio Divina, Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Tidak ada yang bisa membendung. Perspektif. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Efesus 3 ayat 12. Beberapa orang di dalam dunia ini merasa bahwa ketika menghadapi penderitaan hidup, mereka sudah berpikir bahwa segala sesuatu telah berakhir dan menjadi gagal sepenuhnya. Apabila ketika masa penderitaan itu semakin lama dan seolah-olah tidak ada batasnya. Tidak jarang, banyak dari mereka mengambil jalan pintas dan meninggalkan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus bahwa dirinya adalah seorang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, suatu kondisi dan situasi yang sangat tidak menyenangkan. Namun Rasul Paulus tetap memegang panggilan pelayanannya, yaitu memberitakan Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Bagi Paulus, memberitakan Injil kepada mereka, orang yang non-Yahudi, merupakan hak istimewa yang juga perlu disampaikan kepada mereka. Hal ini terjadi dalam kehidupan Paulus, karena Paulus melekat kepada Kristus dan Paulus mengetahui bahwa Kristus tidak akan meninggalkan dirinya dalam penjara. Oleh karena itu, dengan mencermati kehidupan Paulus yang telah sungguh-sungguh berkomitmen kepada panggilan pelayanannya, Paulus hendak mengajarkan jemaat di Efesus untuk tidak tawar hati. Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, demi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang dapat membendung keinginan Paulus untuk terus memberitakan Injil kepada banyak orang, meskipun dirinya ada di dalam penjara. Oleh sebab itu,
di tengah zaman yang sangat cepat dalam perubahan, baik itu dalam segi kesehatan, pekerjaan, dan seluruh aspek kehidupan berkeluarga. Sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus Yesus, marilah kita senantiasa teguh berdiri dan memegang komitmen hidup kita untuk terus hidup memberitakan Injil keselamatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita. Studi pribadi dari firman hari ini, apakah yang membuat Paulus tidak tawar hati meski menghadapi pergumulan dan penganiayaan yang berat? Pokok doa, berdoa bagi para pelayan Tuhan di dalam memberitakan Injil, agar mereka diberi hikmat dan keberanian dari Tuhan, agar pemberitaan Injil menjadi semakin efektif.